Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurfadila dengan NIM 29021500096. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, MH, MM. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Emotional Intelligence. Emotional Intelligence. Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang dipengaruhi oleh peristiwa, situasi, respon tubuh kita, dan respon perilaku kita. Menurut Robert C. Solomon dalam artikelnya menyebutkan bahwa emosi adalah pengalaman kompleks akan kesadaran, sensasi jasmani, dan perilaku yang mencerminkan pemaknaan perseorangan terhadap sebuah kejadian, keadaan, atau peristiwa. Lalu, apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang berupa kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengelola emosi dalam dirinya sendiri dan juga dalam diri orang lain. Di dalam buku Richard L. Dubb yang berjudul The Leadership Experience menyebutkan komponen dari kecerdasan emosional. Menurut para ahli, Thorndike berpendapat EQ adalah kemampuan untuk memahami dan mengatur orang lain untuk bertindak bijaksana dalam menjalin hubungan, meliputi kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan untuk kemampuan memahami orang lain, sedangkan kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengelola diri sendiri. Menurut Goleman, berpendapat EQ merupakan kemampuan dalam mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, to manage our emotional with intelligence. Menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, the appropriateness of emotion of expression, melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Menurut Bar-On dalam Nurita 2012 mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan mengatur perasaan dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, berempati ketika menghadapi gejolak emosi dari diri maupun dari orang lain. Manusia juga harus dapat memecahkan suatu masalah fleksibel dalam situasi dan kondisi yang kerap berubah. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Kecerdasan emosi dapat dikatakan sebagai kemampuan psikologis yang telah dimiliki oleh tiap individu sejak lahir. Namun, tingkatan kecerdasan emosi tiap individu berbeda. Ada yang menonjol dan ada pula yang tingkat kecerdasan emosi mereka rendah. Istilah kecerdasan emosi pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh 2 orang psikolog, yakni Peter Salovey dan John Mayer. Pentingnya kecerdasan emosi menurut Alan Boyce, Peter Salovey, dan Jack Mayer pada tahun 1990. Kecerdasan emosi atau EQ meliputi 1. Kemampuan untuk merasakan secara akurat, menilai, dan mengekspresikan emosi. Yang kedua, kemampuan untuk mengakses dan menghasilkan perasaan ketika ia bersedia berpikir. Yang ketiga, kemampuan untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional. Dan yang keempat, kemampuan untuk mengatur emosi untuk mempromosikan pertumbuhan emosi dan intelektual. Aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Goleman 2015, aspek-aspek kecerdasan emosional terdiri dari: pertama, kemampuan mengenali emosi diri. Adalah kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya sendiri saat perasaan atau emosi itu muncul. Ini sering dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan emosional. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi
adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan perasaannya sendiri sehingga tidak meledak dan akhirnya dapat mempengaruhi perilakunya secara salah. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri adalah kemampuan memberikan semangat kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dalam hal ini terkandung unsur harapan dan optimis yang tinggi sehingga seseorang memiliki kekuatan semangat untuk melakukan aktivitas tertentu. Misalnya dalam hal belajar, bekerja, menolong orang lain, dan sebagainya. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang adalah kemampuan untuk mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain sehingga orang lain akan merasa senang dan dimengerti perasaannya. Yang terakhir, kemampuan membina hubungan adalah kemampuan untuk mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang menjadi lebih luas. Model kecerdasan emosional. Menurut The Encyclopedia The Applied Psychology dalam Chandra 2010, terdapat 3 model kecerdasan emosional, yaitu the Salovey-Meyer model. Kemampuan yang utama dalam model ini adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi untuk menjembatani pemikiran yang diukur dengan ukuran yang didasarkan pada kemampuan. Yang kedua, menurut the Goleman model. Model Goleman merupakan kesatuan antara berbagai macam kompetensi dan keterampilan yang merangsang kemampuan manajerial dan diukur menggunakan penilaian nilai ganda. Yang ketiga, the Bar-on model merupakan perpaduan antara kompetensi, keterampilan, dan fasilitator yang mempengaruhi perilaku cerdas yang diukur berdasarkan laporan diri dalam suatu pendekatan multimodal, termasuk wawancara dan penilaian nilai ganda. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, yaitu belajar mengelola emosi negatif. Meskipun sulit, namun cobalah untuk mengontrol emosi negatif pada diri kamu. Cobalah untuk melihat berbagai hal secara objektif sehingga kamu tidak akan mudah gusar. Belajarlah mengelola emosi tersebut di tempat kerja dan perhatikan bagaimana cara pandangmu terhadap berbagai hal dan situasi akan perlahan berubah. Yang kedua, latih kemampuan komunikasi. Berlatih menjadi komunikator yang lebih andal di tempat kerja dengan mempertimbangkan kosakata yang sering kamu katakan. Orang dengan kecerdasan emosional akan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih spesifik untuk membantu mengkomunikasikan kekurangannya, lalu berusaha untuk mengatasinya. Yang ketiga, belajar lebih empati pada orang lain. Cobalah untuk menempatkan diri kamu pada posisi orang lain untuk memahami apa yang mereka rasakan. Dengan melakukan ini, kamu dapat memberikan tanggapan terhadap percakapan dan situasi dengan tepat. Yang keempat, yaitu bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasi akan sangat mempengaruhi kecerdasan emosional kamu. Tingkatkan kemampuan sosial dengan menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, memperhatikan komunikasi nonverbal, serta latih kemampuan memecahkan masalah ketika konflik muncul. Yang kelima, kembangkan motivasi diri. Orang dengan kecerdasan emosional dengan mudah memotivasi dirinya sendiri tanpa harus menunggu orang lain memberikan motivasi. Yang keenam, terapkan active listening skill. Salah satu contoh penerapan emotional intelligence dan cara mengembangkannya adalah dengan selalu mendengarkan secara aktif atau active listening saat mendengarkan penjelasan orang-orang di tempat kerja. Tanda kecerdasan emosional rendah. 1. Mereka merasa selalu benar dan harus selalu benar. Yang kedua, mereka tidak mampu mengetahui perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki kepekaan diri. Yang keempat, mereka cenderung suka menyalahkan orang lain. Yang kelima, mereka tidak memiliki keterampilan mengatasi yang baik. Dan yang keenam, mereka punya emosi yang cenderung meledak-ledak. Yang ketujuh, mereka selalu bercerita tentang dirinya sendiri.
Kiat-kiat untuk meningkatkan EQ menjadi cerdas secara emosional itu penting, tetapi langkah apa yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional Anda sendiri? Berikut ini tipsnya. Yang pertama yaitu mendengarkan orang lain. Yang kedua, berempati. Yang ketiga, mencerminkan. Peran kecerdasan emosi dalam perkembangan seseorang. Satu, pada diri seseorang akan mengalami kematangan fisik, sosial, dan emosi. Namun demikian, tetap saja apabila seseorang yang telah dewasa tetapi tidak dapat mengendalikan emosinya, maka tetap saja mereka masih seperti orang yang belum dewasa. Perubahan-perubahan fisik seseorang juga menyebabkan adanya perubahan psikologis, yaitu suatu keadaan di mana kondisi emosi tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibandingkan dengan keadaan normal. Emosi yang tinggi dapat tampak dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi, berkobar-kobar, atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, malas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Dengan bertambahnya usia, maka emosi yang tinggi akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. Kecerdasan emosi juga berkaitan dengan arah yang positif jika seseorang dapat mengendalikannya. Memang dibutuhkan proses agar seseorang dapat mencapai tingkat kecerdasan emosi yang mantap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Pertama, ada faktor kematangan. Kembangan intelektual menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti. Melakukan satu yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama telah memutuskan perkembangan suatu emosi pada subjek. Yang kedua, faktor belajar ini merupakan faktor yang lebih mudah dikendalikan. Dengan pengendalian pola belajar melalui lingkungan, orang akan dengan mudah membina pola emosi yang positif dan menghasilkan pada emosi yang negatif sebelum berkembang menjadi kebiasaan yang tertanam kuat. Terima kasih.